mengadakannya simulasi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan memahami variabel yang mempengaruhi interaksi antar partikel bermuatan. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami bagaimana partikel antar muatan saling berinteraksi. Yang ketiga, untuk mengetahui kuat medan elektrik dan arahnya di sekitar partikel yang bermuatan. Yang keempat, untuk mengetahui prinsip medan listrik dan muatan serta arah dari medan listrik. Medan listrik adalah suatu medan yang disebabkan oleh adanya muatan listrik yang dalam kehidupan sehari-hari berupa medan yang disebabkan oleh suatu benda yang bertegangan. Untuk mengetahui suatu medan listrik dapat dengan 3 cara. Yang pertama, 1. Memvisualisasikan pola-pola medan listrik adalah dengan menggambarkan garis-garis dalam arah medan listrik. Yang kedua, vektor medan listrik disebut titik-titik. Yang ketiga, jumlah garis persatuan luas permukaan yang tegak lurus garis medan listrik dibanding dengan medan listrik di daerah tersebut. Sebuah muatan positif memiliki gaya garis listrik dengan arah keluar dari muatan, sedangkan muatan negatif memiliki garis gaya listrik dengan arah masuk ke muatan. Medan listrik disebut titik. Di antara muatan sejenis dan di luar muatan tak sejenis dapat bernilai 0. Arah E bermuatan positif keluar atau menjauhi muatan. Arah E muatan negatif menuju ke muatan. Arah E yang dialami suatu titik karena beberapa muatan merupakan resultan. Kuat medan listrik semua sama besar dari setiap titik dengan jarak yang sama dari muatan sumber. Besar medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari muatan sumber. Besar medan listrik di suatu benda bermuatan tidak dinamakan kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besaran yang menyertakan gaya kolom persatuan muatan di suatu satuan titik. Jika P diberi muatan, maka muatan dinamakan muatan penguji atau V dan selalu bermuatan positif. I sama dengan sumber muatan. Arus medan listrik atau E searah dengan arah gaya atau F. Kuat medan listrik juga merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Maka penjumlahan antara dua medan listrik atau lebih harus menggunakan penjumlahan vektor. Oke, sebelum melakukan simulasi ini kita membutuhkan software atau aplikasi di mana software atau aplikasi ini bisa di-download di Play Store atau di Google Chrome dengan alamat www.pet.colorado.edu. Karena saya sudah mendownload aplikasi ini, maka saya akan membuka aplikasi ini saja. Membuka langsung. Kita akan mencari medan dan medan listrik. Ini kita load untuk membukanya. Di bawah ini terdapat beberapa komponen medan listrik. Terdapat muatan positif dan muatan negatif serta sensos atau untuk mengetahui arahnya. Di bagian kanan terdapat komponen-komponen tambahan. Yang pertama, kita akan melihat muatan arah dari muatan positif. Dapat dilihat arah muatan dari arah medan dari muatan
arah medan dari muatan positif adalah menjauhi nilai positif atau titik positif ini. Kita akan memperjelas supaya dapat melihat dengan jelas. Dapat dilihat dengan jelas bahwa muatan atau medan arah gaya medannya menjauhi muatan positif. Kita ulang atau kita restart kembali. Kita lihat kembali muatan positif dengan arahnya. Dapat dilihat lagi bahwa muatan positif ini arah muatan atau medannya menjauhi titik muatan positif ini. Kita perjelas. Kita restart kembali. Untuk muatan negatif kita lihat. Dapat dilihat bahwa gaya dari muatan negatif ini mendekati titik negatif atau muatan negatif. Kita perjelas. Lihat, dapat dilihat semua menuju titik negatif ini. Jika titik negatif ini saya geser, medannya juga tetap mengikuti dan mendekati titik negatif ini dimanapun itu. Oke, kita rest kembali. Kita lihat lagi. Sama, muatan negatif ini medannya atau arah panah selalu mengikuti dimanapun muatan negatif ini berada. Kita perjelas. Kita rest. Gimana jika muatan positif ketemu dengan muatan positif? Kita akan melihatnya. Ini terdapat satu muatan positif dan di sini terdapat satu lagi muatan positif. Dan kita akan melihat gimana arah muatan positifnya. Dapat dilihat arahnya sama-sama menjauhi muatan positif ini. Saya akan coba dekatkan muatan positif satu ke muatan positif yang lain. Dapat dilihat arah medannya menjauhi titik muatan. Kita perjelas. Dapat dilihat di sini arah muatannya atau arah medannya menjauhi muatan positif ini. Kita restart kembali. Bagaimana jika muatan negatif ketemu dengan muatan negatif? Kita lihat. Terdapat dua muatan negatif. Kita akan lihatnya. Dapat dilihat di sini muatan negatif arah medannya mendekati muatan negatif. Saya akan mendekatkan muatan satu dengan negatif yang lain. Di sini dapat dilihat arah medannya mendekati muatan negatif. Kita akan geser untuk mengetahui lebih jelas. Kita akan restart kembali.
Bagaimana jika muatan positif bertemu dengan muatan negatif? Lihat apa yang terjadi. Muatan ini saling tarik-menarik membuat satu pola. Jika muatan positif saya geser ke kiri, muatan ini arahnya akan mendekati muatan negatif. Saya geser lagi, sama, muatan positif akan selalu mendekati muatan negatif. Kita tambah muatan positif di bagian kanan. Lihat, muatan negatif ini mendekati muatan positif, membentuk bola. Kita tambah muatan negatif di sebelah kiri muatan negatif. Kiri muatan positif. Lihat, dapat dilihat. Kita lihat arah dari medannya. Dapat dilihat arah muatan positif itu menjauhi arah medannya menjauhi muatan positif, sedangkan arah muatan negatif itu arahnya mendekati muatan negatif. Dapat lihat seperti ini. Sedangkan muatan negatif menjauhi. Kita tambah muatan positif dan negatifnya supaya lebih jelas lagi. Dapat dilihat dengan jelas seperti ini arah medannya. Kita akan lihat bagaimana arah medannya, sejauh mana arah medannya. Nih, saya akan menandai. Lihat, garis hijau ini adalah untuk mengetahui sejauh mana atau kawasan dari medan listriknya. Kalian dapat melihat bagaimana saja arah atau kawasan dari medan listrik tersebut. Kita juga dapat mengukur panjang atau luas dari kawasan medan listrik tersebut. Atau kita dapat mengukur antara titik H antara Q positif dan Q negatifnya untuk mempermudah